Baik, kawan-kawan, selamat jumpa kembali di channel Berbagi Matematika. Kali ini kita akan bahas tentang persiapan akhir semester untuk matematika peminatan. Tapi sebelum kita mulai, bagi Anda yang sudah subscribe, terima kasih. Bagi yang belum, saya tunggu. Oke, kita langsung mulai saja. Jika Anda menginginkan pelayanan secara spesifik untuk menuju kesuksesan Anda, termasuk misalnya untuk lulus PTN, kedinasan, dan menjadi juara Olimpiade Matematika, silakan gabung dengan Berbagi Matematika. Di sana sudah saya siapkan banyak soal-soal yang bisa Anda pelajari. Dan di sana juga sudah lengkap dengan penyelesaiannya. Oke, langsung saja kita mulai soalnya. Panjang latus rektum persamaan berikut adalah berapa? Jadi, untuk menentukan persamaan latus rektum, kita tentukan dulu bagian-bagian daripada elips ini. Nah, dari sini kita dapatkan bahwa B kuadratnya sama dengan 9, A kuadratnya sama dengan 25, berarti A-nya 5. Kita tahu rumus panjang latus rektum sama dengan 2B kuadrat per A. Jadi B kuadratnya sama dengan 9, A-nya sama dengan 5, kita tinggal masukkan saja angka-angkanya. 2 kali 9 sama dengan 18. Jadi 18 per 5, maka kita dapat jawabnya A. Selanjutnya, kita akan coba untuk persamaan elips ini, pusatnya berapa. Jadi pertama kita kelompokkan dulu yang satu variabel ini. Ya, yang satu jenis lah, ya, sama-sama X, ini sama-sama Y. Lalu berikutnya kita mau jadikan ini kuadrat sempurna, ini juga kuadrat sempurna, sehingga kita peroleh 4 kurang 6 kuadrat kurang 6 kuadrat tambah 9 kali Y tambah 4 kuadrat kurang 4 kuadrat. Lalu 4 kali minus 6 kuadrat ini pindahkan ke kanan, 9 kali minus 4 kuadrat pindahkan ke kanan juga, sehingga kita dapatkan 4 kali X kurang 6 kuadrat tambah 9 kali Y tambah 4 kuadrat sama dengan minus 144 tambah 4 kali 6 pangkat 2 tambah 9 kali 4 pangkat 2. Nah, yang ini kita peroleh hasilnya adalah 144. Maka kita peroleh hasil yang di sebelah kiri ini adalah 144. Nah, kalau sama-sama kita bagi 144, maka kita peroleh hasilnya adalah X kurang 6 kuadrat per 36 tambah Y tambah 4 kuadrat per 16 sama dengan 1. Nah, berarti A-nya sama dengan 6, B-nya sama dengan minus 4. Jadi berarti kita peroleh pusatnya adalah 6, minus 4. Jadi jawabnya adalah A. Selanjutnya kita akan coba lihat dari fokus dari persamaan berikut. Jadi kalau kita perhatikan ini adalah merupakan elips. Nah, fokusnya itu adalah, kita lihat ini adalah merupakan elips yang vertikal. Maka fokusnya adalah 0 plus minus C, karena ini adalah elips dengan pusat 0,0. Selanjutnya, kalau sudah kita dapat ini, berarti A kuadratnya sama dengan 25 dan B kuadratnya sama dengan 16. Sedangkan C itu dapat kita cari, C kuadrat sama dengan A kuadrat kurang B kuadrat. Nah, kita tinggal masukkan aja angka-angka ini, sehingga kita dapatkan C kuadratnya sama dengan 9 atau C-nya sama dengan plus minus 3. Ya, berarti jawabnya adalah A. Selanjutnya, bagi Anda yang menganggap bahwa
video ini sangat bermanfaat untuk Anda, silakan di bawah video sudah ada tombol thanks, super thanks atau terima kasih. Silakan ditekan dan berikan sumbangan Anda untuk berpartisipasi mengembangkan channel ini. Selanjutnya kita lihat titik potong X kurang 2Y kurang 2 sama dengan 0 dengan elips X kuadrat per 4 tambah Y kuadrat sama dengan 1 adalah. Jadi kita substitusi persamaan garis ini ke persamaan elipsnya, lalu kita cari harga-harga X dan Y. Kita coba kerjakan, yaitu kalau dari sini, kalau ini kita pindahkan ke kanan menjadi X sama dengan 2Y tambah 2. Kita substitusi ke persamaan ini. Nah, ini jangan lupa kali 4 aja dulu supaya mudah. Nah, berarti 2Y tambah 2 kuadrat tambah 4Y kuadrat sama dengan 4. Kalau ini kita uraikan menjadi 4Y kuadrat tambah 8Y tambah 4 tambah 4Y kuadrat sama dengan 4. Nah, jadi kalau ini kita pindahkan kemari 0 sehingga kita dapatkan 8Y kuadrat tambah 8Y sama dengan 0. Lalu yang ini kita faktorkan menjadi 8Y kali Y tambah 1 sama dengan 0. Dari sini kita dapat 8Y sama dengan 0, maka Y-nya sama dengan 0. Sedangkan dari sini Y tambah 1 sama dengan 0, berarti Y-nya sama dengan min 1 ya. Nah, kemudian dari sini tadi Y-nya sama dengan 0, kita substitusikan ke persamaan ini supaya kita dapat harga X. Selanjutnya kalau dari sini kita dapat Y tambah 1 sama dengan 0, sehingga kita dapat Y-nya sama dengan min 1. Untuk mendapatkan X kita masukkan Y sama dengan min 1 kemarin, sehingga kita dapatkan Y-nya sama dengan 0. Maka titik potong kedua kurva ini adalah 2,0 dan 0,-1. Oke, selanjutnya berarti jawabnya itu adalah E. Selanjutnya kita bahas persamaan garis singgung kurva X kuadrat per 4 tambah Y kuadrat per 9 sama dengan 1 yang sejajar dengan 2X kurang Y tambah 4 sama dengan 0 adalah. Nah, jadi kalau kita tahu bahwa kalau pusatnya ini adalah di 0,0 dan dia adalah vertikal karena ini lebih besar dari ini ya. Nah, maka persamaannya dapat kita cari karena pusatnya di 0,0, maka kita tahu Y sama dengan MX plus minus akar B kuadrat M kuadrat ditambah A kuadrat. Nah, di sini diketahui bahwa gradien dari garis ini adalah M1 sama dengan min B per A, berarti minus 2 per min B per A ya, min B per A, berarti ini dia. Min B per A, min A per B ya, min A per B, berarti minus 2 per min 1 sama dengan 2. Nah, maka kalau kita kerjakan seterusnya, Y sama dengan MX plus minus akar B kuadrat M kuadrat tambah A kuadrat. M-nya tadi kita dapat 2, kemudian B kuadratnya sama dengan 4, sedangkan A kuadratnya 9. Ya. Jadi kita temukan angka-angka itu lalu kita masukkan sehingga kita peroleh hasilnya adalah Y sama dengan 2X plus minus 5. Berarti ada 2, yaitu Y sama dengan 2X tambah 5. Satu lagi adalah Y sama dengan 2X kurang 5. Nah, berarti jawabnya adalah B. Baik, ternyata pembahasan kita kali ini semuanya tentang elips. Jadi, untuk kali ini saya akhiri sampai di sini aja. Jangan lupa like, subscribe, dan bagikan informasi ini kepada teman-temanmu agar mereka juga dapat mempelajari tentang elips ini dengan baik. Sampai jumpa pada pertemuan berikutnya.